Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencermati apa yang terjadi atau apa yang akan dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia dalam tahun-tahun ini atau dalam bulan ini, yaitu adanya kesempatan untuk memilih dan mengantarkan orang soleh menjadi pemimpin negeri ini dalam tingkat daerah atau wilayah. Maka kami ingin menyampaikan bahwa memilih pemimpin muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerima syariat Islam dan ingin memilih dan memimpin dengan kepemimpinan Islam, dengan syariat Islam, adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat mendasar. Hal itu diungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun diungkapkan di dalam hadis Rasulullah SAW maupun logika. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Berkatalah Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian semuanya yang telah menjadikan di antara kalian nabi-nabi dan menjadikan di antara kalian raja-raja. Jadi, pemimpin Islam merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang harus disyukuri. Dan kita tahu bagaimana kisahnya Talut ketika Bani Israel meminta kepada nabi mereka untuk dipilihkan seorang raja muslim yang digunakan untuk jihad di jalan Allah. Maka Allah pun mengabulkan permintaan mereka dengan dikirimnya Talut, dan dengan Talut Jalut, raja kafir, bisa dikalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Tiada lain wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka ruku'. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din, orang-orang beriman satu sama lainnya sebagai wali, dan di antara perwalian adalah memilih pemimpin. Ma'asyiral muslimin, kepemimpinan dalam Islam dipandang dalam dua sisi, secara de facto dan de jure. Secara legitimit, Allah menegaskan pemimpin kita hanya orang beriman. Dan secara legitimit, maka orang yang beriman harus memilih orang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ulama-ulama mengatakan ulil amri di situ adalah penguasa muslim, umara muslim, atau ulama. Atau kalau tidak ada, maka kembali kepada ulama atau umara yang taat kepada ulama. Secara de jure. Adapun secara de facto, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pemimpin itu sangat mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Ketika kita cuek dan ketika kita tidak memikirkan munculnya kepemimpinan Islam, secara de facto penguasa itu akan menguasai siapa yang dikuasai. Contohnya Fir'aun
menguasai Bani Israel dan memperbudak Bani Israel. Namrud memperbudak Bani Israel. Sampai Firaun mengatakan, apakah kita beriman kepada Musa dan Harun sementara kaumnya jadi budak kami? Maka ayat-ayat Al-Quran banyak sekali dengan mengatakan qalal mala'ul ladzina istakbaru. Berkatalah para pembesar-pembesar yang menyombongkan diri, yang mereka kemudian menindas dan menguasai rakyat. Kalaupun kita semuanya tidak ikut pemilu, yang ikut pemilu adalah hanya 20%, itu pun secara de facto akan menguasai kita. Iya, akan menguasai kita, dan kita akan mendapatkan berbagai macam tantangan dan berbagai macam ancaman dari mereka itu. Maka suatu kesalahan fatal manakala kaum muslimin tidak memikirkan bagaimana mengantarkan pemimpin Islam di negeri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an pentingnya pemimpin muslim. Contohnya Dzulqarnain, contohnya Daud alaihissalam, contohnya Sulaiman alaihissalam yang mengantarkan rakyatnya kepada kebahagiaan. Yang kedua adalah penegasan bahwa pemimpin kita adalah muslim. Ketiga, penegasan bahwa penguasa de facto, kita terlibat atau nggak terlibat, mereka akan menguasai kita. Sementara doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hendaklah kita jangan sampai terjatuh kepada pemimpin yang non-muslim yang akan menjadi fitnah. Sebaliknya kita berdoa kepada Allah dalam doanya para sahabat, Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kuasakan kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami dan tidak takut kepada Engkau. Kebalikannya adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang menyayangi kami dan takut kepada Engkau, bagaimana sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap imamun adil, imam yang adil, yang mereka doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana digambarkan adanya imam yang adil itu lebih baik daripada ibadah ritual kepada Allah 60 tahun lamanya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kalimat yang pendek ini mengingatkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita, hendaklah kaum muslimin berperan di dalam mengantarkan pemimpin Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Erdogan, siapa yang tidak berpikir terhadap politik Islam dan mengantarkan pemimpin Islam, maka mereka akan dikuasai oleh pemimpin yang tidak pernah memperhatikan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Akhukum Muhammad Muin Dinillah Muhammad Basri, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas dan Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.